Salam sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat kuasa dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai sahabat kaum muda dan saya. Amin. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali melalui YouTube channel Kris Konali Purba dalam ibadah Moria Youth hari Minggu 15 November 2020. Tundukkan kepala sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebagai anak-anak muda Moria Youth, hamba berdoa agar siapapun yang menyaksikan khotbah ini diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, umur panjang, masa depannya indah, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Hidup kami berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, kami butuh firman-Mu, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Sahabat kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, tema khotbah hari ini adalah hidup benar. Sebagai anak Tuhan yang melangkah dengan iman, bagianmu, bagianku adalah senantiasa hidup benar. Sekalipun kita mungkin masih muda umurnya, usia belasan, puluhan, ada yang mungkin masih SMP, SMA, kuliah, bahkan yang sudah bekerja. Dimanapun posisi kita saat ini, mari sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya mengajak setiap kita, saya ingatkan setiap kita untuk senantiasa hidup benar. Amin. Kita lihat ayatnya. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita belajar dari Mazmur Daud. Daud menuliskan ini ketika dia sudah tua. Itu sebabnya dimulai dengan kata dahulu aku muda. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sahabat kaum muda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Saya ulangi, hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang intim, hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Jadi dimanapun saudara berada, saya berdoa, saya punya iman, saya percaya sahabat kaum muda Moria Youth memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Amin. Anak-anak muda hidup benar minimal dalam 3 hal. Hal yang pertama, hidup benar dalam pelayanan. Sama-sama katakan hidup benar dalam pelayanan. Jadi, sahabat kaum muda yang sudah melayani, saya ingatkan untuk hidup benar. Amin. Hidup benar bagaimana Pak Gembala? Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Kris? Hidup benar seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya begini, sekalipun kita masih muda, kalau kita melayani jangan cari uang. Jangan cari uang, jangan cari PK, tapi cari jiwa. Kita melayani Tuhan dengan sukacita karena itulah bentuk respon kita. Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan Yesus telah memberkati kita. Jadi dimanapun kita melayani, siapapun gembala kita, di level manapun Tuhan percayakan kita untuk melayani Tuhan, jangan kita cari uang. Amin. Jangan kejar PK. Betul, pelayanan butuh uang untuk bayar transport, makan, beli pulsa. Tetapi percayalah sahabatku, ketika kau sungguh-sungguh hidup benar dalam pelayanan, Tuhan akan sediakan dengan caranya yang ajaib. Amin sahabat kaum muda. Iya kan, dalam 3 bidang kita harus benar. Benar yang pertama, hidup benar dalam pelayanan. Sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai aser, pendoa syafaat, penerima tamu, guru sekolah minggu. Ayo, mari kita hidup benar. Motivasi kita melayani bukan cari uang. Motivasi kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Anak-anak muda hidup benar minimal dalam tiga bidang minimal dalam tiga bidang. Bidang yang pertama, hidup benar dalam pelayanan. Yang kedua, ketika saya renungkan Mazmur 37 ayat 25 dan 26, dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Keren banget, keren banget. Kalau kita hidup benar selagi masih muda, janji firman Tuhan, anak cucu kita diberkati dan bahkan jadi berkat bagi sesama. Keren. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita anak-anak muda. Ya kan, yang pertama, bidang dalam pelayanan. Hidup benar dalam pelayanan. Hidup benar dalam pelayanan artinya tidak cari uang dalam pelayanan, tapi cari jiwa, melayani sungguh-sungguh karena semua anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup benar dalam pergaulan. Amin anak-anak muda. Iya kan, mungkin SMP, masa-masa pubertas, mulai senang sama cowok, senang sama cewek, cewek senang sama cowok. Amin. Iya kan? Tetapi jangan silau gara-gara yang namanya puber kan, cintanya cinta monyet, betul? Cinta monyet kan. Jadi senang-senang aja begitu. Atau yang SMA, yang kuliah, atau bahkan sudah bekerja. Begini sahabat kaum muda, hidup benar dalam pergaulan. Karena Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pilih-pilihlah kalau mau cari pacar, pilih-pilih. Yang pertama doa dulu, tanya Tuhan dulu. Dan pasti yang seiman. Sama-sama katakan yang seiman. Iya kan? Pacaran yang seiman. Pacaran yang seiman tapi tidak sejenis. Tapi pacaran yang seiman. Amin, sahabat kaum muda, saya harus ingetin ini. Saya harus ingetin buat saudara. Iya kan? Kita lihat ayatnya 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kita yang percaya Kristus adalah anak-anak terang. Yang di luar Kristus anak-anak gelap. Artinya terang dan gelap gak bisa bersatu. Itu sebabnya saya mau ingatin, carilah pacar yang seiman. Yang percaya katakan amin. Iya, amin. Tapi kalau saran saya sih, kalau bisa, kalau masih SMP, SMA, udahlah, belajar aja lah baik-baik ya kan, belajarnya sungguh-sungguh. Kemudian pilihlah komunitas itu yang membangunkan iman, bukan yang menghancurkan iman. Iya kan, saudara carilah komunitas itu yang membangun iman saudara. Begitu. Karena pergaulan itu bisa merusak kebiasaan yang baik, bahkan juga bisa mengganggu masa depan kita. Tadinya kita nggak merokok, berteman sama ini jadi merokok. Tadinya kita orangnya lemah lembut, bergaul sama ini, orangnya jadinya tukang marah-marah. Tadinya kita orangnya jam 7 malam sampai rumah, bergaul sama ini, pulang jam 3 pagi, 5 pagi, begitu, nongkrong-nongkrong, narkoba, aduh minta ampun. Saya doa nih, anak-anak muda dimanapun kau berada, memiliki komunitas yang sehat. Amin, yang cinta Tuhan. Amin sahabat kaum muda, iya kan? Jadi jaga pergaulan saudara. Ingatlah selalu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hiduplah benar dalam pergaulan. Amin. Yang ketiga, hidup benar dalam pekerjaan. Khususnya buat sahabat kaum muda Moria yang sudah bekerja. Saya pesan, ayo dimanapun Tuhan tempatkan posisimu hari-hari ini, hiduplah benar, bekerjalah yang benar. Datanglah kerja yang on time, pulang juga on time. Amin. Ya kan, jangan curangi temanmu, fitnah temanmu, sikut sana sikut sini. Kita harus bantu orang. Tugasmu sebagai yang sudah bekerja, dimanapun kau berada, senang lihat orang lain dipromosi. Amin. Itu berkat dia, berkatku. Tuhan tidak akan pernah terlambat pertolongannya untuk mengangkat aku naik. Yang percaya katakan amin. Amin sahabat kaum muda. Iya, hidup benar dalam pekerjaan. Yang sudah bekerja, ayatnya ini tolong diingat. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin sahabat kaum muda. Mari kita nikmati apa yang menjadi bagian kita. Kalau saudara sudah bekerja, kerjalah yang benar. Terima gaji,
Doakan dulu, ucap syukur kepada Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus bagaimana membagi keuangan, mengelola keuangan dengan benar. Amin, sahabat pemuda yang sudah bekerja. Amin. Aku berdoa karirmu terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Jadi hidup benar. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tundukkan kepala, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini. Mereka diberkati Tuhan. Mereka sehat selalu, umur panjang, hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak bagi bangsa. Aku berdoa studi mereka berhasil, karir pekerjaan mereka terus naik, terus maju. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dijauhkan dari segala virus. Dan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup benar, hidup berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda dimanapun kau berada, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama-sama mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan singkat Moria Youth telah selesai Minggu 15 November 2020. Aku berdoa kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Maju terus dalam Tuhan, sahabat pemuda. Teruslah hidup benar, teruslah melangkah dengan iman, teruslah berbuat baik kepada sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.